Saya mau bimbingan. Sebagai promotor dan promotornya Pak Budi, ya, dan sudah disampaikan secara resmi gagasannya untuk dituangkan dalam proposal, ya, proposal sebagai apa, menulis atau melakukan riset disertasi dengan itu tadi ide dasarnya atau apa konsep apa itu judulnya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat, ya, masyarakat yang putus sekolah, yang suka begal-begal, yang kemudian suka membuat ketidaknyamanan masyarakat. Nah, Pak Budi ini ingin melihat itu, ingin mencari role model seperti apa penanganan masing-masing itu tadi, semua komponen yang tadi itu, misalnya pelaporan liar, kemudian yang esensinya mereka ini adalah mencari jati diri atau mencari makan. Nah, inilah kemudian kami tangkap waktu itu ide dasarnya beliau ini sebagai mahasiswa S3. Kita tangkap bahwa wah, ide ini rupanya sangat mulia, sangat berlian, apalagi dikaitkan dengan tugas kepolisian sebagai bagian dari masyarakat. Kami sangat luar biasa. Wah, ini ide cemerlang ini. Tinggal kita dibimbing dalam frame ilmiah sehingga bisa berterima oleh seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat. Kalau ide ini kita bisa tuangkan dan kita kaji secara ilmiah betul-betul, ini akan menjadi role model dalam penanganan persoalan Kamtibmas sebagai tugas pokok polisi. Nah, saya bilang ini perlu diteruskan pikiran ini dan kita tulis. Jadi nanti akan ada perpaduan antara teoritis, ya, yang sudah diterima secara universal dengan praktek lapangan, kenyataan yang di lapangan. Inilah yang ini mulia sekali idenya. Jadi masyarakat yang kemudian selama ini tidak jelas hidupnya anak-anak kita semua, ini masyarakat bagian dari kita. Tidak bisa kita tidak pikirkan apa solusinya. Inilah yang kemudian ditemukan. Kira-kira solusinya adalah masyarakat tadi ini, anak-anak muda tadi ini dibuat dalam suatu komunitas atau wadah untuk kemudian diberdayakan, yang masih berpotensi untuk kita sadarkan untuk bisa mencari hidup dan kehidupan, dan kemudian kita bekali dengan keterampilan yang akan melibatkan seluruh komponen stakeholder, katakanlah dari dinas tenaga kerja, katakanlah dari dinas sosial. Kemudian itu akan bersama membangun model ini dalam rangka penanganan. Tapi bahwa saya mau katakan kepada kita semua, kenapa ini bagus, penting? Ya, ini bagian dari teori yang kita biasa pelajari, itu adalah konselor sebaya. Konselor sebaya itu adalah kita memberi pemahaman bahwa lebih mudah diterima oleh sesama kalau dia sebaya menyampaikan, lebih mudah menyadarkan karena frekuensinya sama.
Ketimbang dengan misalnya seorang dosen lalu kemudian masuk memberi pelatihan, itu tidak masuk. Nah, kalau ini model dibuat dengan bagus lalu kemudian dijalankan nanti, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang baru yang pertama ada di Republik ini, dan ini bisa menjadi role model untuk dipakai di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Pikiran Pak Budi ini yang sudah kompes mantap, satu saat ini beliau ini akan menjadi menurut saya polisi masa depan yang selalu berpikir bagaimana, tidak lalu ya begini-begini terus, tidak ada solusi yang kita mau cari di situ. Harus ada solusi, dan tidak boleh kita mundur, kendor ketika kita mendapatkan tantangan. Tantangan itu pasti ada, selalu ada, sampai kiamat selalu ada tantangan. Tapi kita harus berusaha membuat pengayaan dari apa yang ada itu tadi, ketika kita selalu mendapatkan masukan-masukan. Ini kan sama dengan ide yang diuji publik. Wah, macam-macam lah pendekatannya. Ada pendekatan politik, menyerang. Ada orang yang tidak mau mencari kedamaian, tidak mau kalau ada itu. Semua. Tapi jangan kita mundur, Pak. Harus kita tetap lakukan ini. Ini bagian yang penting untuk kemudian kita cari solusi kehidupan. Saya yakin dan percaya bahwa ketika ini sudah lahir dari sebuah disertasi, dan ini kebaruannya adalah model ini, itu waktu akan menjawab. Ketika masyarakat merasakan yang tadi protes-protes terus, merasa kok sudah nyaman ya, kehidupan ini sudah damai ya, tidak ada lagi kita temukan begal-begal ya, tidak ada lagi balap-balapan yang mengganggu kita ya. Akhirnya model ini menjadi berterima secara universal. Dan itu tidak sempurna. Produk manusia itu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu kebenaran ciptaan manusia itu adalah kebenaran relatif yang selalu akan dilakukan sebuah perbaikan-perbaikan jalannya. Itulah sebabnya kenapa ilmu pengetahuan itu berkembang, karena kebenaran yang dilahirkan oleh orang, manusia, itu bukan kebenaran mutlak. Kebenaran yang selalu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, dan tuntutan kehidupan masyarakat. Nah, disitulah akan diperbaiki terus-menerus model ini. Tapi harus ada solusi untuk dipikirkan. Beruntung kita ada Pak Budi, Kompes Budi ini yang sebentar lagi akan menjadi jenderal. Nah, itu insya Allah itu nanti akan mencoba mencari model, jadi mungkin nanti menjadi role model dalam tugas-tugas polisi dalam rangka penanganan Kamtibmas, ya, penanganan kenyamanan, layanan masyarakat. Ya, sekaligus juga ya mungkin bagian dari ini menjawab beberapa ketidakpercayaan atas institusi polisi ini, ya kan, itu harus memang tidak pernah harus berhenti berpikir. Nah, ini bahwa kemudian ketika ini ide hadir, banyak orang tidak tahu bahwa sebenarnya ini ide yang sudah kita diskusikan banyak, lalu diberi istilah patroli 120. Ya, batalion 120. Itu bukan soal itu. Bisa kita rubah nama itu. Idenya itu hanya semangat yang melahirkan itu istilah batalion 120, tapi itu hanya sebuah nama yang kemudian tanpa merubah esensi pikiran dasarnya, Bapak dan Ibu. Itu bisa kita rubah nama yang lebih soft lagi misalnya, seperti apa. Tapi intinya tadi itu adalah merangkul seluruh masyarakat yang tadi sudah kelihatan tidak jelas lagi hidupnya, tapi masih berpotensi untuk kita sadarkan. Ini yang esensi ini. Ini yang paling luar biasa, ini pikiran yang menurut saya tulus, ikhlas untuk kemudian menjalankan tugas sebagai bagian tugas pokok masyarakat yang digagas oleh Pak Kompes Budi. Ini luar biasa. Karena itu kami tangkap sebagai seorang akademisi, seorang ilmiah, ayo kita bimbing dengan segala metode ilmiah, sehingga kalau ilmiah itu mengungkapkan nantinya, itu akan diterima secara universal. Bukan karena diskusi di pos ronda, diskusi di kios-kios, bukan. Ini akan dilandasi dengan frame ilmiah, metode-metode ilmiah dalam mengungkapkan itu tadi, bahwa
ada persoalan nama karena istilahnya mencoba batalion 120 misalkan, itu bisa dicari formulasi judul yang lain, tapi esensi dasarnya tidak berubah. Ini bagian dari salah satu cara untuk kemudian mencari solusi yang sudah berkepanjangan. Tidak boleh juga kita biarkan terus. Saya tadi sampaikan Pak Budi, sebenarnya konflik itu tidak pernah berakhir hingga dunia ini kiamat. Tidak pernah berakhir. Karena memang sejarah lahirnya manusia itu, Bapak dan Ibu, itu manusia yang pertama diciptakan itu Adam, lahir bersama dengan konflik. Di mana konfliknya? Ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, disebabkan terjadi konflik. Konflik terus menerus terjadi. Tetapi ada ilmu manajemen konflik. Tuhan juga menciptakan ilmu manajemen konflik untuk kemudian meminimalisasi ya konflik yang ada itu. Tapi jangan pernah bermimpi bahwa akan mencari tidak ada konflik. Itu sepanjang dunia ini ada, itu akan selalu. Tapi bisa di manajemen konflik namanya, diminimalisasi. Ya, ini juga yang kita melakukan. Mungkin tidak semua begal, tidak semua pelaku kejahatan itu mampu kita wadahi semua, hilang semua. Itu pasti ya tidak. Itu upaya untuk mencapai ke arah yang ke sana selalu ada. Maka tentu kalau lahir ini model penanganan ini, tentu tidak kita berharap langsung jadi. Tidak, bukan langsung balik telapak tangan. Ini pasti akan banyak masukan, akan banyak perbaikan. Ya, bahkan kalau mau diterapkan di kota lain, itu juga akan kita beri ruang di model itu nanti bisa diterapkan, tetapi menyesuaikan dengan karakteristik daerah. Jadi model ini bisa berlaku, role model ini bisa berlaku secara universal di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi nanti kalau diterapkan misalnya di Semarang, itu ada yang berubah, itu ada karakteristik masyarakat yang akan kita bagian dari perubahan model itu. Tapi secara general itu model itu berlaku. Ini yang kita mau ciptakan, dan ini akan bisa menjadi role di dalam instansi kepolisian.